Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran kedua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kali ini adalah yaitu pelajaran IPA KD 3.1 tentang organ tubuh manusia, yaitu macam-macam tulang. Dan yang kedua, kita akan belajar SBDP KD 3.1 tentang gambar cerita pada cover. Yuk kita lanjut. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ gerak manusia. Organ gerak hewan dan manusia itu ada dua macam, yaitu organ gerak pasif yang berupa tulang dan organ gerak aktif yang berupa otot. Dari kedua organ gerak tersebut akan tercipta sistem gerak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, yang pertama, alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah kumpulan tulang-tulang manusia yang menjadi satu kesatuan membentuk tubuh disebut sistem rangka. Nah, fungsi rangka manusia yaitu yang pertama sebagai penegak tubuh, kedua pembentuk tubuh, ketiga tempat melekatnya otot, dan keempat sebagai alat gerak pasif, dan terakhir melindungi organ tubuh. Berdasarkan bentuknya, tulang dibeda-bedakan menjadi tiga, yaitu tulang pipa. Tulang pipa adalah ciri-ciri tulang pipa yaitu bentuknya bulat, panjang, dan berongga. Contohnya tulang pipa yaitu tulang paha, tulang lengan atas, tulang jari tangan. Nah, ini ada contoh gambarnya nih. Seperti inilah tulang pipa. Nah, ini tulang pipi. Tulang pipi memiliki ciri berbentuk gepeng. Contoh tulang pipi yaitu tulang belikat, tulang selangka, dan tulang rusuk. Nah, ini contoh gambar tulang pipi ya. Dan ini kita akan bahas tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan pendek. Contoh tulang pendek yaitu ruas-ruas tulang belakang, ruas pergelangan tangan, dan juga ruas pergelangan kaki. Nah, ini contoh dari tulang pendek. Nah, ini adalah gambar rangka manusia. Ada tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas organ gerak yang ada di tangan kita. Yang pertama ada tulang lengan atas. Apa sih itu tulang lengan atas? Tulang lengan atas adalah tulang panjang di lengan atas yang terletak di antara bahu dan siku. Terletak di antara belikat dan radius ulna atau tulang pengumpil, hasta, dan di antara sendi siku dan bahu. Fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Dan yang kedua ada tulang hasta nih. Tulang hasta adalah tulang panjang di bagian medial lengan bawah, terletak sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Dan yang ketiga ada tulang pengumpil, bukan tulang pengupil ya. Nah, tulang pengumpil adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Terletak di sisi lateral tulang hasta. Fungsinya menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Dan yang keempat ada tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan adalah sambungan antara lengan bawah dan telapak tangan. Pergelangan tangan yang pada dasarnya adalah dua baris kecil pendek tulang disebut carpals. Fungsinya menghubungkan tulang jari atau disebut phalanges dengan tulang telapak tangan atau carpals. Dan yang kelima ada tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan adalah tulang panjang di dalam tangan yang terhubung ke tulang pergelangan tangan atau disebut paralel dengan tulang jari yang disebut falang. Fungsinya pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Nah, sekarang kita akan membahas kerangka tulang bagian bawah, yaitu bagian paha sampai kaki.
Nah, yang pertama ada tulang paha. Apa sih itu, Pak, tulang paha? Tulang paha adalah bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada tubuh manusia, berfungsi sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Dan yang kedua ada tulang kering. Nah, biasanya tulang kering ini kalau kepentok meja, sakit. Sakit banget, kayak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Hehe. Tulang kering merupakan tulang terbesar kedua dalam tubuh manusia dan lebih kuat. Dapat ditemukan di sebelah fibula. Tulangnya berbentuk pipa dan terletak di bawah lutut pada vertebrata. Fungsinya penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Selanjutnya ada tulang betis. Tulang betis adalah tulang bagian belakang bawah dari tungkai. Beberapa otot lainnya yang lebih kecil menempel pada lutut, pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Berfungsi penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Dan yang keempat ada tulang tempurung lutut. Ya, tulang tempurung lutut, fungsi tulang tempurung lutut adalah untuk melindungi persendian lutut. Selain itu, tulang ini memiliki fungsi sebagai penyambung otot paha bagian depan dengan tulang kering. Dan selanjutnya ada tulang pergelangan kaki. Tulang pergelangan kaki adalah tulang yang terdiri dari ujung-ujung tulang kering serta tulang betis dan tumit. Tulang-tulang itu disatukan oleh ligamen yang cukup kuat sehingga membentuk sendi. Fungsinya memungkinkan manusia untuk berjalan, berlari, melompat, dan aktivitas lainnya. Dan yang terakhir ada tulang telapak kaki. Tulang telapak kaki adalah bagian bawah kaki manusia. Telapak kaki memiliki sejumlah lipatan yang berbentuk selama embriogenesis dan mengandung lapisan kulit paling tebal pada tubuh manusia karena bobot yang terus tertumpu di atasnya. Berfungsi sebagai tumpuan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Dan yang terakhir juga ada tulang jari kaki. Tulang jari kaki adalah kumpulan tulang seperti piramida yang membentuk lengkungan kaki. Ini termasuk 3 tulang runcing, tulang berbentuk kubus, dan tulang navikular. Kaki belakang membentuk tumit dan pergelangan kaki. Kaki depan berisi 5 jari atau disebut falang dan 5 tulang yang lebih panjang yang disebut metatarsal. Berfungsi sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Nah, itu tadi tentang kerangka tulang manusia dari lengan sampai paha. Sekarang jangan lupa kerjakan tugas satunya ya, yaitu kerjakan halaman 65 langsung dikerjakan di buku paketnya. Dan juga halaman 68 sama di buku paket, dan kerjakan halaman 71 langsung dikerjakan di buku paket. Tapi sebelumnya baca dulu ya halaman 69 sampai 70 tentang penyandang cacat yang sukses. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh cover buku, yaitu tentang PJOK kelas 4. Perhatikan ya. Di sini ada identitas buku pada punggung buku. Di situ ada bacaan cerdas dan bugar. Ya, lanjut ada nama penulis. Nama penulisnya adalah Priyanto Marianto. Dan juga ada judul bukunya nih, yaitu Cerdas dan Bugar. Setelah itu ada kalimat penjelas judul, yaitu tentang penjas orkes untuk SD atau MI kelas 4. Dan di sini ada gambar covernya, yaitu orang sedang berlari, laki-laki 2 orang dan wanita 2 orang. Dan di sini ada identitas penerbit dan juga ada nama penerbit, yaitu Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Dan juga ada cover depan, ada punggung bukunya dan juga cover belakangnya. Nah, itu tadi tentang gambar cerita pada cover. Sekarang jangan lupa kerjakan tugas 2-nya ya. Silakan kalian coret dan tulis langsung di buku paket tema halaman 73 seperti yang ada di gambar ini. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kedua ini. Tadi kita membahas tentang organ tubuh manusia dan juga gambar cerita pada cover. Jangan lupa ditulis ya anak-anak, jangan lupa juga disalin. Kalau kalian capek, silakan kalian rangkum yang penting-pentingnya saja. Semangat terus ya, jangan lupa kerjakan tugasnya juga. Jangan lupa 5M. Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas. Bapak tambahin lagi nih 1M, yaitu mengurangi rebahan. Hehehe. Semangat terus ya. Terima kasih.